Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Indra Maulana. Saya membuat video ini untuk persyaratan UAS Fikih Munakahat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban seorang suami dan istri, dan jelaskan juga menurut Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hak itu adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seseorang atau wajib dilakukan oleh seseorang. Nah, untuk yang pertama itu ada hak istri. Hak istri itu ada dua. Yang pertama mendapatkan mahar, yang kedua nafkah. Jadi yang pertama mendapatkan mahar ini diwajibkan, wajib hukumnya bagi suami, diberikan ketika pernikahan. Yang kedua itu nafkah. Nafkah itu ada dua, ada nafkah lahiriah dan nafkah batiniah. Maka wajib bagi seorang suami memenuhi hak seorang istri itu dengan memberikan nafkah lahiriah maupun batiniah, karena memang kedua-keduanya harus dipenuhi. Kewajiban seorang istri diantaranya ada banyak ya, harus taat kepada suami, tidak keluar tanpa izin suami, tidak menerima tamu laki-laki tanpa izin suami, dan tidak boleh menghabiskan uang secara sengaja gitu. Harus benar-benar manfaatkan uang dari suami. Yang kedua ada kewajiban seorang kewajiban seorang suami ada dua. Kewajiban suami adalah memberikan mahar dan memberikan nafkah. Tadi sudah dijelaskan. Dan hak suami itu yang tadi istri harus taat kepada suami, istri harus melayani suami dan sebagainya. Secara Al-Quran juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228, walahinna mislu alaihinna bil ma'ruf walahinna warijali alaihinna darajah. Jadi di antara hak-hak dan kewajiban seorang istri, hak dan kewajiban suami setingkat lebih dari istri. Nah, maksud ayat di sini menjelaskan bahwasannya hak seorang istri adalah kewajiban seorang suami, begitupun sebaliknya. Hak seorang suami adalah kewajiban seorang istri gitu. Ayat ini menjelaskan seperti itu. Maka dan ayat ini juga menjelaskan bahwa suami lebih tinggi, setingkat lebih satu. Maksudnya di sini adalah suami menanggung lebih banyak tingkatan tanggung jawabnya daripada istri itu. Dan untuk pertanyaan kedua itu jelaskan apa yang dimaksud dengan nusyuj. Nusyuj ini diambil dari kata bahasa Arab yang artinya melalaikan, membangkang ataupun melawan. Melawan seorang suami ataupun istri terhadap pasangannya gitu. Dan nusyuj ini biasanya sering dilakukan oleh seorang istri gitu. Imam Malik menjelaskan bahwasannya nusyuj ini adalah merasa tinggi hati, maka tempat yang tinggi itu disebut nasij gitu. Ada beberapa faktor yang penyebab terjadinya nusyuj itu. Di antaranya adalah ekonomi. Ekonomi misalkan ekonomi si istri ini lebih tinggi daripada seorang suami, atau pendapatan istri lebih tinggi dari seorang suami, maka istri kadang mempunyai rasa tinggi hati ataupun rasa tidak ingin mentaati seorang suami gitu. Yang kedua adalah sosial. Misalkan seorang istri ini turunan dari seorang raja ataupun anak dari seorang raja, sedangkan seorang suami itu turunan dari orang biasa, maka merasa tinggi dan merendahkan seorang suami. Padahal walaupun misalkan jodoh laki-laki itu adalah seorang ratu, maka seorang ratu itu harus mentaati seorang suami, karena mutlak hukumnya seorang istri itu mentaati seorang suami bagaimanapun bentuk seorang suami. Maka penting dari sini kita mengambil kesimpulan penting bahwa kita harus mencari pasangan yang sederajat atau sekufu atau serasi disebutnya ya. Serasi di sini bukan hanya serasi sifat, serasi fisik dan sebagainya. Itu harus serasi juga dari segi ekonomi dan sosialnya agar sekufu. Bismillah. Untuk pertanyaan ketiga yaitu tentang poligami gitu. Jelaskan apa yang dimaksud dengan poligami. Poligami ini berasal dari kata
dari bahasa Yunani, yaitu polu berarti banyak, dan gamein itu berarti kawin. Jadi maksud di sini adalah menikah, seorang suami menikah lebih dari satu gitu. Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran, yaitu potongan ayatnya, pangkihu atau balakum minan nisaikum masna wasulasa waruba fa in hibtum alla ta'dilu fawahidatan gitu. Jadi nikahilah wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Latar belakang ayat ini turun karena dulu orang-orang Arab itu mempunyai istri 10, 15, bahkan lebih banyak dari itu. Maka turunnya ayat ini adalah untuk mengurangi jumlah pasangan orang-orang Arab pada saat itu. Jadi turunnya ayat ini bukan menyuruh seorang laki-laki untuk menambah istri. Itu asbabun nuzul dari ayat tersebut gitu. Dan poligami ini atau menambah ini harus betul-betul alasannya. Jadi tidak boleh misalkan menambah karena nafsu dan sebagainya. Dan poligami ini bisa menjadi haram, bisa menjadi mubah, bisa menjadi sunnah, dan bisa menjadi wajib. Bisa menjadi haram ketika seorang suami berpoligami tanpa izin seorang istri atau tanpa sepengetahuan seorang istri, atau istri tahu tapi istri tidak setuju, maka itu jadi haram gitu. Dan poligami bisa menjadi sunnah ketika misalkan seorang istri mengizinkan menikahi seorang janda yang mempunyai kekurangan harta gitu. Dan menjadi wajib ketika misalkan seorang istri tak kunjung hamil, seorang suami menginginkan keturunan, dan seorang istri menyuruh untuk menikah dengan yang lain gitu. Dan adil dalam poligami itu sangat luas gitu. Maka yang perlu kita pahami adalah poligami itu sunnah, sedangkan menjaga kerukunan rumah tangga itu wajib. Maka kita sama-sama dahulukan yang wajib dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan nomor 4 adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan pasah atau pembatalan. Oke, pasah ini adalah pembatalan pernikahan gitu. Nah, ini biasanya sering dilakukan oleh seorang istri gitu, terhadap suami. Nah, ada beberapa penyebab terjadinya pasah. Di antaranya yang saya temukan itu ada 5. Yang pertama adalah kekerasan atau perlakuan buruk. Seperti misalkan seorang suami melakukan KDRT kepada seorang istri, maka KDRT-nya sudah sangat berlebihan sekali dan tidak dapat diatasi, maka seorang istri boleh mengajukan pembatalan pasah. Yang kedua adalah ketidakmampuan. Ketidakmampuan di sini maksudnya adalah ketika seorang suami tidak mampu memberikan nafkah secara lahiriah maupun batiniah, maka seorang istri boleh melakukan pasah atau pembatalan. Yang ketiga adalah penyakit menular. Misalkan di antara suami atau istri punya penyakit menular, maka itu juga boleh melakukan pasah. Yang keempat itu adalah meninggalkan Islam. Misalkan seorang suami atau istri murtad dari Allah, meninggalkan Islam, maka boleh juga melakukan pasah. Dan yang terakhir adalah ketidakcocokan yang tidak bisa teratasi. Misalkan tadi tidak sekufu, beda antara sosial dan ekonomi, selalu cekcok tiap hari. Dan ketika dipikiran baik-baik, maka jalan terakhirnya adalah pembatalan, maka itu boleh dilakukan. Oke, pertanyaan nomor 5 adalah tentang talak ya. Talak ini adalah sebuah hak yang dimiliki suami untuk menceraikan istrinya dengan kalimat-kalimat seperti aku menceraikanmu, pergilah kembali ke orang tuamu gitu. Ini adalah hak seorang suami gitu. Tadi fasa lebih kepada hak seorang istri gitu. Nah, talak ini harus memang jelas gitu alasannya, dan juga harus dilakukan di bawah kesadaran. Jangan dilakukan di dalam tekanan dan sebagainya gitu. Oke, penyebabnya diantaranya seperti ketidaksetiaan gitu seorang istri terhadap suami gitu, seorang istri selingkuh, terus masalah keuangan, misalkan masalah keuangan, terus percekcokan, ada KDRT misalkan suami ataupun istri. Nah, itu boleh melakukan talak atau perceraian gitu. Dan ini talak ini banyak macam-macamnya. Seperti itu. Oke, untuk
Pertanyaan selanjutnya adalah tentang li'an gitu. Li'an ini berasal dari kata bahasa Arab, yaitu al-la'nu, yang artinya saling melaknat gitu. Nah, li'an ini hanya bisa dilakukan oleh suami atau istri gitu. Jadi tidak bisa dilakukan oleh seseorang yang masih pacaran misalkan, ini tidak bisa dilakukan. Li'an ini adalah terjadi ketika misalkan seorang suami menduduh seorang istri berbuat zina sedangkan dia tidak bisa memberikan 4 saksi. Maka yang harus dia lakukan adalah 4 kali bersumpah atas nama Allah, dan kata-kata kelima itu adalah mengatakan bahwasannya sungguhnya aku siap dilaknat seperti jika aku berdusta, seperti itu. Dan li'an ini bisa batal ketika misalkan seorang istri juga menyebutkan sumpah yang sama, sumpah bahwa saya tidak melakukan zina, dan melakukan sumpah kelima seperti yang dilakukan oleh seorang suami gitu. Akibat li'an itu diantaranya yang pertama, putusnya perkawinan untuk selamanya. Jadi tidak seperti talak. Talak itu masih bisa rujuk ya, tapi misalkan kita melakukan li'an terhadap istri, maka tidak bisa nikah lagi untuk selamanya. Yang kedua itu adalah nasab kepada ibunya. Nasab di sini misalkan maupun anak yang sedang dalam kandungan ataupun anak yang telah lahir atau di luar rahim ibunya, itu nasabnya akan kembali kepada ibunya. Jadi misalkan jika seorang suami sudah melakukan li'an dan seorang suami itu meninggal, maka tidak ada hak waris kepada anaknya karena memang nasabnya telah terputus. Oke, bismillah. Pertanyaan yang selanjutnya itu tentang hulu. Hulu secara etimologi itu berarti melepas gitu. Melepas yang dalam artian bahwa istri sebagai pakaian seorang suami berusaha membuka atau melepas dari pakaian tersebut. Dan dalam istilah bahasa Indonesia yang sering disebut adalah hulu ini adalah talak tebus gitu, dimana seorang istri mengajukan seorang suami untuk mentalak, tapi dengan syarat seorang istri membayar uang tebusan. Misalkan mengganti mahar, misalkan mahar yang diberikan itu 30 juta, maka seorang istri akan mengembalikan 30 juta tersebut kepada seorang suami dengan syarat untuk hulu atau melepaskan pernikahan gitu. Dan ini haram hukumnya bagi suami. Misalkan suami menikahi wanita kaya dan dia melakukan hal-hal yang tidak baik sehingga istri itu meminta untuk melepas karena untuk mencari hartanya gitu. Dan istri juga boleh misalkan tidak hanya mengganti maharnya dan biaya pernikahannya misalkan totalnya 50 juta. Itu boleh hukumnya bagi seorang istri itu untuk menggantinya. Dan ada sebab-sebab kenapa terjadi hulu gitu, misalkan seperti syikok atau KDRT. Terus tadi udah dijelaskan ya KDRT seperti apa. Terus misalkan takut si istri teh gak bisa memberikan haknya kepada suami gitu, atau melaksanakan kewajibannya, ada aib atau celaan, terus ada kesulitan dalam ekonomi gitu, atau dalam nafkah, suami hilang dan dipenjara. Itu juga sebab-sebab terjadinya hulu. Oke, bismillah. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang jihar. Jihar ini adalah suatu perlakuan yang dilakukan oleh seorang suami dengan menyamakan istri dengan saudara perempuan atau dengan ibunya, dengan mahramnya. Seperti contoh misalkan seorang suami mengatakan bahwa, wahai istriku, sungguhnya punggungmu seperti ibuku, misalkan seperti itu. Nah, ini sangat tidak boleh gitu ya, sangat perlakuan ini sangat diharamkan gitu, perlakuan jihar ini. Dan ada beberapa konsekuensi jika melakukan jihar. Yang pertama itu adalah tidak boleh bersetubuh untuk sementara waktu walaupun mereka masih dianggap sah gitu. Jadi tidak boleh bersetubuh dulu dalam sementara waktu. Yang kedua itu adalah penebusan. Jadi suami harus melakukan kafarat, penebusan dosa gitu, terkait dengan dia melakukan zihar kepada seorang istri gitu. Itu seperti itu diantaranya tentang pengertian tentang zihar. Jadi itu menyamakan seorang istri dengan mahramnya. Kayak misalkan mukamu kayak saudara perempuanku, nah itu tidak boleh.
setelah melakukan zihar. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 9 adalah tentang ila. Ila adalah janji seorang suami kepada seorang istri untuk tidak melakukan hubungan intim. Tidak melakukan hubungan intim untuk untuk jangka waktu tertentu gitu. Dan janji ila ini harus diucapkan secara eksplisit kepada istri gitu. Dan beberapa hukumnya diantaranya yang pertama itu adalah pengharaman hubungan intim. Ketika suami sudah melakukan ila, maka diharamkan berhubungan intim gitu. Yang kedua adalah durasi. Nah, ila ini punya durasi, misalkan suami menyatakan janji bahwa dia tidak akan menyetubuhi dalam jangka waktu 1 bulan, misalkan 2 bulan, bahkan lebih dari itu. Yang ketiga adalah membayar fidyah gitu. Jadi seorang suami harus membayar fidyah kepada seorang istri, misalkan dalam perjanjian tersebut seperti memberikan 10 orang makan orang miskin gitu. Dan ada beberapa penyebab yang membuat suami melakukan ilah, seperti misalkan masalah psikologis, masalah kesehatan dan mental misalkan. Terus ada tuntutan pekerjaan yang mengharuskan dia pergi selama 1 bulan ataupun lebih gitu. Itu diantara pengertian tentang ilah. Oke, bismillah. Menuju kepada pertanyaan terakhir adalah jelaskan tentang makalah yang Anda buat. Oke, kebetulan saya mendapatkan makalah tentang li'an. Tadi juga sempat saya jelaskan ya, karena ada pertanyaan tentang li'an. Jadi li'an itu berasal dari kata al-la'nu yang tadi ya, bahwa dalam keadaan suami melaknat seorang istri gitu, saling melaknat dengan sumpah-sumpah gitu. Nah, li'an ini jarang sekali ditemukan gitu, bahkan jarang sekali terjadi di kalangan umat Islam gitu. Bahkan ketika saya bertanya kepada KUA waktu itu, ketika saya observasi ke KUA Cileunyi, itu jarang sekali terjadi li'an ini gitu. Nah, li'an ini juga ada dasar hukumnya ya di surat An-Nur ayat 6 sampai ayat 10 tentang li'an ini. Dan li'an ini adalah dalam keadaan ketika seorang suami menuduh seorang istri, dia itu tidak bisa memberikan 4 saksi gitu. Dan ini juga sempat terjadi di zaman Rasulullah ketika seorang sahabat meli'an istrinya. Maka Rasul bertanya, apakah engkau bisa menghadirkan 4 saksi atau kau akan dianggap sebagai pelaku qadzab gitu. Maka sahabat itu menjawab bahwasannya sungguhnya menghadirkan 4 saksi itu tidak mungkin bagiku sebagai seorang suami. Maka ada hukum yang disebut dengan li'an. Li'an ini yang tadi ya. Jadi ketika seorang suami mengucapkan 4 sumpah dan sumpah yang kelimanya mengatakan bahwasannya sungguhnya Allah akan melaknat orang-orang yang berdusta gitu, dan li'an ini harus dilakukan di hadapan hakim gitu. Dan seorang istri dapat membatalkan li'an jika dia mengucapkan sumpah yang sama, melakukan sumpah 4 kali bahwa saya tidak melakukan hal tersebut, dan melakukan sumpah kelima seperti yang tadi ya. Dan penyebab atau akibat li'an menurut KHI atau komplikasi hukum Islam itu sangat bahaya lah. Kayak akibatnya teh yang pertama putus perkawinan untuk selamanya. Maka ini harus dipikirkan lebih secara mendalam gitu ketika ingin menuduh seorang istri gitu. Karena memang jika melakukan li'an maka seorang suami dan istri itu tidak boleh nikah lagi, seperti talak gitu. Dan yang kedua yang lebih mengerikan lagi akibatnya adalah nasab si anak itu kepada ibunya gitu. Jadi nasab kepada ayahnya terputus atau kepada suaminya terputus karena telah melakukan li'an gitu. Kayak misalkan anaknya ada dalam kandungan ataupun sudah di luar rahim, itu tetap nasabnya terputus dan kembali kepada ibunya gitu. Maka ketika misalkan seorang suami meninggal seperti dijelaskan tadi, maka si
anak ini tidak akan mendapatkan hak waris. Maka bagi seorang suami dan istri harus dipikirkan secara baik-baik ketika ingin melakukan li'an.